teorikan. Apa sih strength based individual diversity itu maksudnya? Mungkin artinya lah gitu. Tesipa mungkin jago di bahasa Inggris ini. Apa kira-kira Tesipa? Ini keberagaman dari individual, Pak. Oke, betul ya. Jadi strength based individual diversity itu, nah ini dia. Jadi keanekaragaman atau keberagaman individu berbasis kekuatan. Ya, jadi di sini saya mencoba kita diskusi di hari Sabtu ini tentang keanekaragaman individu berbasis kekuatan. Nah, Bapak Ibu tadi kan saya sudah sebutkan bahwa materi ini memang saya melihatnya dari sudut pandang perusahaan atau korporasi gitu ya, di mana di dalam perusahaan atau korporasi itu ada beraneka ragam orang, beraneka ragam individu. Individu-individu di sini boleh dibilang mereka mempunyai kekuatan dan memiliki kelemahan, gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan fokus kepada kekuatan dari masing-masing individu. Ibaratnya perusahaan, dia akan bisa bergerak maju, berkembang dan sebagainya tergantung dari orang-orang kuat yang ada di dalamnya. Nah, terkadang perusahaan agak sedikit miss gitu ya melihat keanekaragaman atau keberagaman kekuatan masing-masing pegawai atau karyawan individu yang ada di dalam perusahaannya mereka gitu ya. Lebih cenderung melihat kelemahan justru malah kalau boleh saya sampaikan gitu ya. Dan yang agak repotnya pada saat kelemahan itu didapatkan, dianalisa, justru malah dibuat menjadi sebuah kekuatan. Nah, ini mencoba kita melihat dari mindset yang baru bahwa ternyata sulit gitu ya, bahkan effortnya akan lebih banyak kalau kita merubah kelemahan menjadi kekuatan. Justru kenapa tidak sebaliknya kekuatannya yang dikembangkan, kelemahannya diapain? Nah, kelemahannya itu nanti disiasati, istilahnya seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa sih keanekaragaman itu, saya bicara dulu tentang sejarah kali ya, atau mungkin nanti definisi-definisi yang Bapak dan Ibu dapatkan di materi hari ini. Jadi tujuan dari webinar hari ini adalah Bapak dan Ibu bisa memahami konsep inclusive talent management sebagai bukan saja sebagai metode melainkan juga sebagai mindset untuk perwujudan kinerja unggul SDM, sumber daya manusia dalam tim kerja atau perusahaan. Kemudian bisa memahami konsep talent mapping sebagai implementasi inklusif talent management. Kemudian bagaimana caranya beralih ke inklusif talent management. Jadi kita lihat nih, berarti kalau kita lihat beralih berarti ada yang sebelumnya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu ada istilah namanya strength approach ya. Jadi kalau tadi strength base, kita sebut namanya strength approach. Jadi pendekatan kekuatan. Lawannya dari strength approach itu adalah deficit approach. Ya, deficit approach itu seperti apa? Jadi lebih cenderung melihat kelemahan seseorang atau kelemahan individu. Bapak Ibu ini yang masih banyak dipergunakan sekarang gitu loh. Ya, masih banyak dipergunakan sekarang di dalam memanage atau mengelola sumber daya manusia. Nah, deficit approach ini dia lebih kepada konsep pendekatan yang eksklusif. Jadi maksudnya gini, jadi kalau misalnya di dalam perusahaan ada 100 orang, itu paling hanya 10%-nya yang dianggap kuat. Bahkan dianggap punya kekuatan yang tertinggi. Makanya disebutnya eksklusif. Hanya 10%. 90%-nya tidak dilirik sama sekali. Kalaupun dilirik hanya sebagian saja. Tapi 10% ini adalah yang paling dilirik, yang paling dilihat, dan dianggap memiliki kekuatan paling kuat atau dengan skor yang paling tinggi gitu. Jadi ada rankingnya 1 sampai 10 itu siapa-siapa saja. Nah, sekali lagi ini yang masih terjadi Bapak Ibu di perusahaan-perusahaan di kita di Indonesia gitu ya. Nah, saya mencoba menawarkan menggunakan strength approach di sini, dia sifatnya lebih inklusif. Jadi artinya dari 100 orang, justru 100 orang itu 100% lah kita lihat mereka memiliki kekuatan yang seperti apa. Jadi kalau di eksklusif itu lebih kepada potensi terkuat, ya potensi tertinggi gitu ya. Tapi kalau di inklusif itu lebih kepada potensi orang itu punya kekuatan. Kekuatannya mereka dominannya tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, nanti dari potensi kekuatan pribadi masing-masing inilah yang nanti kita akan manfaatkan pada saat mereka bekerja di satu perusahaan dalam bidangnya. Itu yang dimaksud dengan istilah inklusif. Jadi eksklusif itu sebagian besar orang, kalau inklusif keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu penelitian ya, ada source-nya, ada sumbernya di tahun 2015, bahwa ternyata di perusahaan di seluruh dunia itu ada 3 level. Dan memang yang menggunakan metode inclusive talent system atau manajemen
itu baru 10% 2015. Ya, mungkin sekarang bertambah, tapi mungkin pertambahan juga tidak akan bergeser banyak. Yang masih banyak menggunakan metodenya itu adalah yang critical talent growth, yang 59%. Jadi lebih cenderung bagaimana mengembangkan SDM melalui training ya, training performa dan segala macam. Tidak salah gitu ya, tapi itu sebagian besar perusahaan atau korporasi masih menggunakan pendekatan dengan critical talent growth. Kemudian naik ke 19%, ini ada perusahaan-perusahaan yang sudah mulai memanage talent relationship-nya. Jadi di sana sudah dimasukkan yang namanya development planning untuk para employee-nya. Bagaimana cara mereka mengembangkan pegawai-pegawai mereka, mereka mengimprove bagaimana caranya mencetak leader-leader baru dan sebagainya, gitu ya, menggunakan talent strategi. Nah, yang 10% inilah yang boleh dibilang baru sedikit yang mengaplikasikan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Oke, nah apa sih keuntungannya gitu ya dari hasil penggunaan metode inclusive talent management atau sistem ini? Di sini ada semacam kayak bisnis review ya dari majalah Forbes tahun 2015 atau 16 ini kalau tidak salah. Sini ada artikel yang menunjukkan bahwa ternyata ada kenaikan gitu ya yang signifikan apabila perusahaan tersebut pada saat menggunakan level 3 dan level 4 yang tadi disampaikan. Ya, yang ada talent dengan talent inclusive talent management tadi. Nah, ini sedikit saya coba terjemahkan biar agak lebih mudah gitu ya. Artikel ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode talent system, talent management ini yang secara inklusif, itu ada kenaikan-kenaikan yang signifikan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, 2,3 kali arus kas per karyawan selama 3 periode itu meningkat gitu loh. Kemudian 13 kali juga lebih tinggi arus kas di perusahaan itu secara operasional meningkat. Kemudian 1,8 kali mungkin untuk siap melakukan perubahan. Jadi ada kemungkinan perusahaan-perusahaan itu bisa berubah, ya berubah dari posisi yang sebelumnya sampai ke posisi yang lebih baik. 1,7 kali lebih mungkin untuk menjadi pemimpin atau memimpin inovasi pasar. Jadi mereka bisa menjadi pemimpin di marketnya mereka lah, seperti itu. Kemudian 3,8 kali lebih mungkin juga untuk bisa melatih orang meningkatkan kinerja. Nah, ini juga cukup penting. Jadi menggunakan inclusive talent management, perusahaan kemungkinan besar bisa meningkatkan kinerja. Karena yang dilatih itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatannya. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Di sini juga ada 3,6 kali lebih mampu menangani masalah kinerja pribadi. Kemudian juga bisa mengidentifikasi dan membangun pemimpin atau leader hampir 2,9 kali atau sampai 3 kali lipatnya. Nah, inilah keuntungan-keuntungan yang ditulis di dalam artikel tersebut apabila perusahaan menggunakan metode inclusive talent management. Ya, ini dia. Oke, Bapak Ibu, ini juga saya akan sedikit menyampaikan ada sejarah dulu ya. Sejarah tentang manajemen ini disampaikan oleh Profesor Gede Rake di pada Dias Natalis ITB tahun 2004 lalu. Ya, di sana dia menyampaikan, ini sedikit kita bicara sejarah dulu sampai nanti kepada inti masalahnya. Jadi di tahun 1910 sampai 1935 gitu ya, organisasi atau perusahaan itu dianggap sebagai mesin. Yang dibutuhkan itu hanya skill, ya, keahlian tangan, dan ini dibuktikan pernyataan Henry Ford, itu bukan salah satu, pendiri ya dari pabrik mobil Ford, yang dia menyatakan bahwa dia hanya membutuhkan tangan-tangan pegawainya saja, tangan-tangan karyawannya saja. Jadi bukan kepala atau hati ya pada saat itu, karena apabila orang bekerja menggunakan kepala dalam artian otak mereka atau hatinya mereka, itu malah membuat masalah di dalam perusahaan. Jadi yang dibutuhkan hanya skill-nya saja, keahlian tangan gitu ya. Dan ini mungkin juga yang mungkin masih terjadi gitu ya, kalau memang konsep perusahaannya itu dari sisi pabrik gitu ya, pabrik itu seperti ini. Kemudian tahun 35 sampai tahun 70, nah organisasi atau perusahaan itu mulai ada istilah pendekatan dengan model riset operasional, ada riset matematikanya, kemudian mencoba menerapkan cara berpikir menggunakan sistem gitu ya. Jadi di sini sudah mulai ada penambahan selain mesin, keahlian skill tadi dengan tangan gitu ya, mulai muncul istilah penggunaan otak kiri, otak sebelah kiri, logiknya dipakai. Ya, karena riset itu atau matematis dan segala macam menggunakan cara olah pikir otak sebelah kiri. Di sini mulai masuk ke era manufacture ekonomi. Ini mohon izin ini ada typo, manufacturing ekonomi maksudnya. Ya, itu pada tahun 35 sampai ke tahun 70.
Di tahun 70 sampai tahun 85, pendekatan sudah mulai bergeser lagi. Di sini digunakanlah mulai ada istilah otak sebelah kanan. Ya, tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan dipakai. Makanya muncul istilah berpikir strategis. Muncullah teori-teori analisa SWOT, gitu ya, corporate culture, dan sebagainya, dan sebagainya. Di sini perlahan-lahan, perusahaan sudah mulai dianggap sebagai makhluk hidup. Ya, ada otak kirinya, ada otak kanannya, ada skill-nya, ada keahlian tangan, dan sebagainya. Nah, di sini mulai muncul istilah inovasi, ya, inovasi, kreativitas, dan segala macam. Di sini kita sudah mulai masuk di era strategis dan inovasi di tahun 70 sampai 85. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ambil contoh yang ini kebetulan kita di konsep yang nanti saya mau tawarkan adalah istilahnya namanya pemetaan gitu ya, potensi diri. Kita punya yang namanya strength cluster map. Nah, ini bagaimana detailnya mungkin nanti kita bisa bahas, tapi intinya saya mau ngasih gambaran. Strength cluster map ini satu-satunya yang ada di dunia di dalam konsep class mapping atau pemetaan bakat. Jadi kalau tadi sejarah manajemen kita lihat ya dari 3 periode tadi, itu bisa digambarkan seperti ini. Yang periode pertama itu ada di posisi ini. Jadi di tahun 10 sampai 35 itu bergeraknya pengelolaan SDM itu dari sisi skill, ya, technical dan sebagainya. Kemudian bergeser ke 35 ke atas sampai tahun 70. Nah, itu di sini di era optimasi pendekatan sistem. Mulai otak sebelah kirinya dipakai. Thinking T dan R-nya di sininya dipakai. Jadi kalau Bapak lihat, ini ada T, ada R, ini olah otak sebelah kirinya. Ya, itu sudah mulai dipergunakan di tahun 35 sampai tahun 70. Kemudian muncul era inovasi strategi, itu mulai dipakai. Yang sebelah sininya nih, yang GI-nya. Ini generation idea, ini pengolahan otak sebelah kanannya. Akhirnya jadi seperti ini. Jadi kalau dilihat dari tahun 70 sampai 80, itu area konsep talent mapping dalam strength cluster map itu terlihat pergeseran dari yang mesin ke otak kiri sampai ke otak sebelah kanan pengolahan itu kelihatan banget. Ya, oke. Kemudian ada lagi di sini sebentar ini saya lihat. Nah, kemudian dilanjutkan di bawah tahun 2000 lah ya, berarti dari tahun 85 sampai 2000-an, organisasi atau perusahaan itu mulai dengan pendekatan kompetensi. Ada istilahnya KSA, knowledge, skill, sama attitude. Ya, itu sudah mulai mendekati ke arah sana. Tapi setelah tahun 2000, ya, itu mulai bergeser. Di sana ada penyebutan potensi lebih dari kompetensi. Jadi ternyata ada kompetensi, ada potensi. Apa itu potensi? Yaitu kekuatan manusia. Dan di sini mulai masuk ke era service ekonomi. Ya, jadi ada manusia dengan tangan, otak kiri, otak kanan, dan hatinya. Kemudian pergeseran ada istilah, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar istilah namanya Six Sigma, kemudian bergeser ke Human Sigma. Jadi kalau digambarkan ya, itu dia masuk ke sini, arah sini. Jadi sudah lengkap lah, boleh dibilang ada bagian bawahnya gitu ya, TR, ETS sama JI-nya, kemudian kompetensinya mulai. Jadi orang sudah mulai diasah kemampuan interpersonalnya. Bagaimana caranya bekerja sama dengan orang, memimpin orang, dan melayani, dan sebagainya. Sebelumnya itu lebih kepada kemampuan individual. Thinking, reasoning, elementary, technical, sama GI. Nah, ini gambaran sejarah manajemen kalau kita menggunakan konsep talent mapping dengan strength cluster map. Ya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu ada yang baru masuk. Nanti kalau pengen lebih jelas ingin tahu apa itu strength cluster map, nanti mungkin bisa disampaikan pada saat tanya jawab ya. Tapi saya hanya menampilkan bahwa di konsep talent mapping yang sekarang saya sedang kerjakan itu ada matrik yang kita sebut namanya strength cluster map. Di sini saya mencoba menggambarkan bagaimana sejarah manajemen itu berjalan menggunakan strength cluster map. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi ternyata di era service inilah mulai muncul ada istilah inklusif. Nah, dulu itu eksklusif, jadi hanya orang-orang tertentu saja pada saat mereka mempunyai keahlian skill yang individual, karena tidak semua orang juga punya individual, kemampuan individual. Mungkin juga ada orang-orang yang punya kemampuan di interpersonal. Tapi hari ini Bapak Ibu, ini adalah gabungan antara inklusif dengan eksklusif gitu ya. Jadi kalau kita lihat di perusahaan itu, jabatan-jabatan supervisor ke atas lah kalau boleh dibilang, itu sudah mulai masuk ke era service, karena mereka harus melayani secara internal dengan melayani konsumen di luar. Tapi kalau yang di bawah supervisor, staff, dan segala macam, itu lebih cenderung mereka bagaimana bekerja menggunakan kemampuan individualnya. Gitu, karena tidak bertemu banyak orang juga. Nah, di sini kalau boleh dilihat ada grafiknya, jadi saya coba buatkan ya, dari mesin, skill tangan sampai ke potensi, itu bisa dibuat seperti ini. Jadi inilah
era-era eksklusif sama inklusif. Jadi sampai hari ini kita sudah mulai mencoba bukan meninggalkan ya, tapi melengkapi bahwa ternyata tidak hanya yang eksklusif, tapi inklusif juga harus kita bisa pergunakan. Nah, ini ada apa tentang talent management itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi di tahun 73 ya, ini ada seorang psikologi dari Amerika, David McClellan, dia menyebutkan ada pergerakan kompetensi base di dalam organisasi atau industri dalam hal menyeleksi, mengelola, mengembangkan pegawai menggunakan kualifikasi akademis dan tes IQ. Ini tahun 73. Ya, jadi belum masuk ke era yang tadi saya sebutkan, era potensi gitu ya. Nah, saat itu organisasi atau perusahaan itu berpedoman kepada job kompetensi yang menjadi dasar untuk merekrut, menilai performa, training, promosi serta manajemen karir. Ini mungkin yang tadi critical talent growth ya, masuknya di sini. Jadi tahun 73 sudah mulai. Nah, di Indonesia sampai hari ini masih ada ya perusahaan-perusahaan yang punya berpedoman pada job kompetensi gitu. Jadi merekrut berdasarkan kompetensi seseorang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini bisa dilihat evolusinya gitu ya. Di tahun 80-an ada penelitian yang menyebutkan bahwa job kompetensi itu tidak bisa mengikuti perkembangan dunia industri. Ya, akhirnya muncul lagi ada istilah generik kompetensi. Jadi serangkaian keterampilan, serangkaian skill, knowledge sama attitude gitu ya, yang memungkinkan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ya, nah disinilah muncul istilah soft kompetensi. Atau mungkin sekarang kita sering kenal istilahnya soft skill. Ya, mulai muncul tuh istilah-istilah itu. Kemudian di tahun 90-an muncul lagi evolusi talent management. Jadi di sana ada Strategic Human Resource Management atau SHRM. Jadi di sini HR sudah mulai membuat perencanaan strategi, sama masih menggunakan basisnya generik kompetensi untuk memproses rekrutmen, pengembangan promosi dan sebagainya. Kemudian akhirnya SHRM ini mulai dipakai dengan mengawali konsep yang saya sebut tadi talent management sampai saat ini, yang bersifat eksklusif gitu ya. Talent management yang bersifat eksklusif. Nah, tahun 2000-an, setelah tadi ada era pemahaman bahwa potensi lebih baik, bukan lebih baik, potensi, ternyata ada potensi selain kompetensi, muncul lagi teori-teori pendekatan human value gitu ya, atau yang sering kita kenal dengan buku-buku Seven Habit dan sebagainya gitu, untuk melengkapi teori dari talent management. Nah, ini evolusinya gitu ya, dari tahun 73 sampai tahun 2000. Jadi kalau misalnya kita lihat sampai tahun 90 lebih cenderung eksklusif, tahun 2000 lebih cenderung ke arah yang inklusif. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi di sini. Mohon izin ya kalau nanti saya terlalu cepat. Ada review tentang kompetensi research. Jadi ada lembaga yang meneliti tentang kompetensi itu seperti apa sih reviewnya gitu ya. Nah, ini dilakukan di tahun 2005 oleh salah satu peneliti, Hewitt Associates. Di sana ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang besar itu menggunakan talent management berbasis kompetensi itu punya banyak kelemahan. Ya, antara lain, jadi kompetensi seseorang itu tidak bisa memprediksikan potensi seseorang. Jadi memang ada ranah yang berbeda ya antara kompetensi dengan potensi. Itu ranah yang sangat-sangat berbeda. Dan memang kita tidak bisa melihat potensi seseorang dari kompetensi. Kemudian, asumsi bahwa perilaku masa lalu kita adalah prediktor terbaik dari perilaku masa depan. Nah, jadi ini mungkin aplikasinya dari experience atau pengalaman seseorang gitu ya. Karena bisa jadi mungkin pengalaman seseorang di tempat kerja perusahaan yang lama itu belum bisa diasumsikan menjadi tolak ukur pengalaman dia di perusahaan setelahnya. Ya, bisa jadi mungkin pengalaman itu tidak cocok karena memang tidak sesuai dengan potensi dirinya pada saat bekerja di perusahaan yang lama. Kemudian kompetensi ini bersifat statis, sementara organisasi itu bersifat dinamis. Ya, jadi agak sulit mengikuti perkembangan perusahaan yang cukup dinamis. Nah, ini bagaimana caranya? Karena kompetensi itu cenderung dia statis. Kalaupun bisa berkembang, mungkin pergeserannya juga tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kompleksitas kepribadian manusia, manajemen dan kepemimpinan. Ya, ini dinyatakan oleh
youth association ya. Kemudian pendekatan kompetensi terlalu umum, ya, terlalu universal, jadi menyamaratakan semua orang, membuat orang seragam sama. Ya, mohon izin karena memang situasi dan kondisi kita hari ini adalah membuat orang itu ya dari cara mereka mendapatkan ilmu, bagaimana mereka mendapatkan keahlian dan segala macam, itu pendekatannya bahwa semua orang itu sama gitu. Bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan keahlian yang sama. Dan itu terlalu umum karena pada saat dia masuk ke dalam sebuah industri, ke dalam sebuah perusahaan, itu tidak bisa disamaratakan karena ada orang yang kuat di satu bidang, ada orang yang lama di satu bidang dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian generate kompetensi menghilangkan keunikan organisasi. Jadi organisasi atau perusahaan spesifikasi uniknya itu dalam hal nilai jual jadi hilang gitu karena menyamaratakan. Kadang-kadang mungkin perusahaan yang bergerak di bidang yang sama gitu ya karena menggunakan generate kompetensi akhirnya tidak terlihat apa namanya keunikannya gitu ya. Dan itu akan membuat kesulitan pada saat mereka bersaing di pasar mereka. Kemudian tidak ada hubungan antara kompetensi dengan performan, ya, tidak ada hubungannya kompetensi dengan performan. Jadi karena performan ini butuh sesuatu yang lebih dari kompetensi gitu. Justru malah kompetensi ini bisa sebetulnya meningkatkan performa asal sesuai dengan potensi yang di apa namanya dikembangkan gitu. Kemudian kompetensi itu dipandang tidak realistis, ya, membutuhkan manajer yang ideal serta menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Nah, ini juga yang membuat akhirnya hasil reviewnya menyatakan bahwa kompetensi itu ada kelemahannya gitu ya. Nah, kompetensi base itu fokusnya pada kelemahan yang dapat membantu kegagalan tetapi tidak mengarah kepada produktivitas. Bapak Ibu, ini juga terus terang waktu saya bekerja mengalami ini gitu ya. Jadi waktu saya menjadi seorang karyawan di satu bidang gitu ya, yang ditugaskan oleh perusahaan, dicari apa yang saya tidak bisanya, kelemahan saya apa, dan itu yang dilatih gitu. Memang pada saat saya dilatih, saya saat di training, ilmu saya nambah, skill saya nambah, tapi pada saat saya kembali lagi kepada pekerjaan semula, itu agak sulit mengaplikasikannya gitu. Jadi jatuhnya hanya menambah wawasan saja, tapi tujuan perusahaan melatih saya nggak nyampe gitu, nggak dapat gitu. Karena kepengen saya berkembang dan saya bisa bertambah produktivitasnya. Tapi ada juga mungkin rekan-rekan saya waktu itu yang memang kelemahannya atau bukan kelemahannya, ada potensi yang sebetulnya harus diasah, dilatih, dan kebetulan dapat training atau pendidikan yang tepat gitu. Akhirnya pada saat dia kembali kepada pekerjaannya, ya memang betul hasil kerjanya jadi produktivitas. Karena memang pas apa yang dia butuhkan itu sesuai dengan yang ada dalam dirinya, dalam hal ini adalah potensi tadi. Jadi kompetensi harus dilihat juga potensinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, di talent management ya itu pada dasarnya sebetulnya pekerjaannya ini ya, rekrutmen, development, performance management, succession planning sama pension planning. Tapi nanti di sini saya akan fokus di dua yang atas, rekrutmen sama development karena itu yang penting. Ke bawahnya nanti tinggal mengikuti aja karena kalau rekrutmennya oke, developmentnya juga oke, gitu ya. Nah, di sini kalau kita bicara potensi Bapak Ibu, itu konsep atau materi yang mau saya sampaikan kita bisa sebut sebagai bakat. Nah, waktu webinar yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa bakat ini melekat kepada setiap orang sejak dia dilahirkan. Ya, bakat itu sifatnya alamiah. Nah, di sini ada semacam kayak kesimpulan ya dari dua universitas di tahun 2013 yang dia menyampaikan bahwa bakat itu bisa dilihat dari karakteristik seseorang atau bakat itu orangnya. Jadi karakter seseorang itu ada, kita bisa juga sebut bakat atau object approach, atau kita bisa lihat dari sudut pandang orangnya, subject approach gitu loh. Nah, Bapak Ibu, dari dua pendekatan ini, saya akan menjelaskan atau lebih fokus kepada yang subjek. Jadi kita melihat bakat itu sebagai orangnya. Ya, kenapa saya pilih ini? Karena memang, sekali lagi, bakat itu sudah menempel sejak orang itu dilahirkan. Ya, jadi dia lebih cenderung menunjukkan seseorang itu kita bisa lihat dari bakat alamiahnya. Nah, ini ada beberapa definisi talent dari beberapa buku ya, yang cukup banyak. Istilah-istilah apa sih definisi dari talent? Ada ability, ada capacity, ada capability, sampai kepada skill. Kalau di sini mungkin banyak orang lebih cenderung istilahnya kompetensi,
Kalau dari sudut keilmuan yang saya pelajari, talent itu lebih kepada trait gitu ya. Oke, nah kalau tadi saya menawarkan ada dua pendekatan, bakat itu dari sisi karakter atau orangnya. Nah, di sini saya memilih yang melihat bakat itu dari sisi orangnya. Jadi kita bisa lihat ada pembagian di sana, ada eksklusif, ada inclusive approach. Ya, jadi kalau yang eksklusif itu kepada high performance talent itu, jadi performa yang paling kuat, yang paling tinggi, skor tertinggi, begitu juga dengan potensinya, potensi tertinggi atau terkuat, jadi bisa di ranking gitu ya. Tapi kalau yang inklusif itu dia talent as all employee, jadi semua anggota organisasi, semua karyawan dalam perusahaan, itu kita bisa lihat potensi kekuatannya masing-masing secara masif gitu. Dan memang kalau dari sisi, mohon izin ya, dari sisi investasi, dari pembiayaan, itu memang lebih mahal yang inklusif. Karena semua orang harus diketahui. Sementara kalau yang kompetensi itu hanya sebagian orang aja. Nah, jadi yang atas kita sebut kompetensi base, kalau yang bawah strength base. Strength base ini lebih kepada enjoyable competence. Jadi kita melihat orang-orang itu dari kompetensi yang menurut mereka menyenangkan gitu. Karena menurut konsep yang saya pelajari, orang itu akan bekerja dengan baik apabila dia melakukan pekerjaannya dengan menyenangkan atau dia suka gitu ya. Kemudian pada saat menyenangkan itu akan mudah dia pelajari, akan mudah dia kerjakan, otomatis hasilnya juga bisa produktif, bisa maksimal. Dan hasil pekerjaan itu bisa punya ada manfaat, baik untuk diri dia sendiri atau untuk orang lain. Dalam hal ini adalah perusahaan. Ya, jadi kalau kita lihat tentunya Bapak Ibu, di sini bukan mau membedakan ya, antara kompetensi dengan strength base ini kita memang pergunakan dua-duanya. Jadi ada kesamaan dari dua konsep ini, membutuhkan data tentang kekuatan dan kelemahan, membutuhkan pemetaan pegawai yang dinamis dan multi-layer. Ya, hanya saja mungkin pelan-pelan ya, karena memang organisasi atau industri perusahaan di Indonesia itu masih berbasis ini. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau boleh saya sarankan sudah mulai bergerak melengkapi dengan ini. Jadi ini bukan ditinggalkan ya, ini tetap ada, tapi mulai meningkatkan, akhirnya dilengkapi. Ada kompetensi base-nya, ada strength base-nya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, itu sangat membantu gitu ya. Sangat membantu terutama untuk manajemen dan HRD pada saat mereka memetakan karyawan atau pegawai di perusahaan. Nanti ada beberapa contoh, ada contoh mungkin nanti yang saya mohon interaksi dari Bapak Ibu. Mungkin di sini ada beberapa orang yang sekarang mungkin posisinya di manajer HRD atau di HRD atau mungkin sebagai business owner gitu ya. Pengen mencari pegawai atau karyawan dalam satu jabatan tertentu. Kira-kira kita perlu strength base yang seperti apa ya gitu. Nah, itu nanti saya bisa bantu di sini. Mudah-mudahan kalau waktunya nanti ada gitu ya, saya akan tampilkan kira-kira butuh strength base atau butuh bakat-bakat seperti apa sih yang apa namanya pekerjaan yang Bapak atau Ibu cari gitu nanti. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan antara eksklusif dengan inklusif talent management. Ya. Kalau eksklusif itu pola rekrutmennya based on KSA, knowledge, skill, sama attitude. Ya. Kemudian penempatannya, placement atau job fit-nya itu dengan menggunakan kamus kompetensi atau job target. Kemudian diukurnya menggunakan gap. Itu yang nantinya akan dijadikan data untuk pengembangan karyawan. Kemudian dilakukan training pada gap-nya, itu saya bilang, kalau ada kelemahan itu yang di training. Ya, di situ ada konsep kasti, nanti saya jelaskan apa itu konsep kasti, tapi development-nya berdasarkan training gap-nya, makanya ada istilah TNA, training need analysis. Hanya saja yang dianalisa terkadang gap-nya, apa nih orang ini kurangnya di mana nih gitu. Nah, itu yang di training, tanpa melihat potensinya, gitu ya. Kemudian performance manajemennya itu diukur biasanya menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Kemudian ada istilah namanya talent pool, ya, pensiun plan dan segala macam. Nah, kalau untuk yang inklusif, ya itu dia rekrutmennya based on-nya core talent atau job fit. Ya, core talent atau job fit. Nanti saya jelaskan apa sih core talent sama job fit gitu ya. Kemudian placement-nya itu menggunakan, kalau di inklusif itu ada istilah namanya JAA, Job Activity Analysis. Ada istilah untuk penempatannya di HR Mapping untuk job fit-nya. Jadi nanti kita memetakan karyawan sesuai dengan potensi masing-masing orang gitu ya. Dia cocoknya ada di mana. Dan dilihat juga kompetensinya, tetap dilihat juga kompetensinya, dilihat juga hal-hal yang lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa
inklusif ini, metode ini melengkapi sebenarnya agar orang yang ditempatkan itu betul-betul cocok, the right man on the right place-nya jalan gitu. Kemudian development-nya itu menggunakan, kalau di development yang di inklusif itu konsepnya kasti, kalau di development yang di inklusif konsepnya sepak bola. Ya. Kemudian coaching pada potensinya. Jadi memang kita melatih atau mentrain orang sesuai dengan potensinya yang ada gitu. Dengan harapan potensinya dilatih, kompetensinya naik atau kompetensinya bertambah gitu. Ya, dan yang dilakukan adalah strength approach, jadi pendekatannya kepada potensi kekuatan. Mengukur performer manajemennya itu menggunakan human engagement sigma atau ada istilah multi layer talent pool juga. Seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat perbedaannya itu yang paling besar posisinya di rekrutmen sama di development. Ya, ini yang nanti kita akan coba fokuskan. Jadi kalau yang eksklusif itu lebih kepada keseragaman. Jadi orang itu sama, seragam gitu. Sementara kalau yang inklusif dia mengedepankan keberagaman, keanekaragaman. Jadi orang itu beda-beda, nggak sama. Nah, ini jadi perusahaan betul-betul harus melihat satu persatu keanekaragaman, keberagaman masing-masing karyawan atau pegawai yang ada di bawah naungan mereka, seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, coba contoh misalnya di rekrutmen yang based on KSA. Ya, itu hanya berbasis knowledge, skill, sama attitude. Knowledge itu ilmu pengetahuannya, titelnya apa, kuliahnya di mana, dan segala macam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian skill itu keterampilan keahlian. Sertifikasinya dari mana, sertifikasinya apa, dan segala macam, grade A, grade B, grade C, dan sebagainya. Itu dilihat. Kemudian attitude ini sikap kerja. Pada saat dia menjabat sebuah melakukan pekerjaan, bagaimana sikap pekerjaannya dia. Bapak Ibu, KSA ini dirasakan kurang, cukup gitu ya. Dirasakan harus ada penambahan lagi agar supaya performer atau produktivitas orang itu bisa bertambah gitu. Ya. Dan di sini kita lihat coba yang ini. Nah, kalau yang based on core talent dan job fit itu tetap KSA-nya dipakai, tapi ditambahkan ada talent-nya atau T-nya. Jadi TKSA. Jadi selain KSA diperhatikan juga talent-nya atau bakatnya atau potensi dirinya gitu. Nah, ini ada penambahan satu komponen gitu ya, yang membedakan gitu antara eksklusif dengan inklusif. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu baca buku yang ditulis oleh Jim Collins, ya ini buku yang cukup diperhatikan gitu ya dan dipergunakan juga oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia, Good to Great ya gitu ya. Di sana kalau dilihat ada 5 level gitu, bagaimana mengelola SDM gitu ya, atau memilih SDM. Di sini ada level 1 sampai level 5. Bapak Ibu bisa lihat di level 1 ya, itu sudah diartikan. Jadi make productive contribution, jadi membuat orang itu produktif atau memberikan produktivitas kepada perusahaan itu melalui talent, bakat gitu ya, knowledge, skill, dan good work habit atau KSA atau kompetensi. Jadi sudah dituliskan oleh Jim Collins bahwa ternyata untuk membuat seorang individu mempunyai kapabilitas yang tinggi gitu ya, produktivitas yang tinggi juga, itu diperlukan talent, knowledge, skill, dan attitude. Jadi sudah cocok sebetulnya, tinggal bagaimana caranya kita mengaplikasikannya. Nah, mungkin perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa ada alasannya kenapa Jim Collins menulis ini tentang buku Good to Great gitu. Karena di buku yang pertama ini menurut informasi ya, sebelum buku ini ditulis itu ada dulu buku yang pertama. Itu di sana penulisnya membuat satu penelitian bagaimana caranya perusahaan-perusahaan besar itu bisa bertahan lama gitu, 5, 10, bahkan mungkin sampai ratusan tahun. Ternyata di sana dibuat semacam intisari bahwa perusahaan-perusahaan besar itu bisa bertahan karena orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang visioner gitu, orang-orang yang punya rencana jangka panjang yang baik dan sebagainya. Tapi ternyata tidak juga gitu ya, setelah dilakukan penelitian kembali, makanya muncul ada buku Good to Great di situ, di sana tertulis bagaimana sih perusahaan itu bisa menjadi baik dan menjadi hebat. Baik bergeser menjadi hebat, jadi tidak hanya baik gitu. Nah, di sini ternyata para eksekutifnya ya bisa menjadi hebat, great perusahaannya itu tidak hanya fokus kepada visi, tidak hanya fokus kepada strategi, arah dan segala macam, tapi fokus juga kepada orangnya, bagaimana orang-orang yang duduk di dalam perusahaan atau organisasi tersebut.
Di sini ada istilahnya memasukkan orang yang tepat ke dalam bus dan mengeluarkan orang yang salah dalam bus. Lalu mencari tahu kemana dan arahnya harus dikemudikan bus tersebut. Ini istilahnya seperti itulah gitu ya. Nah, di buku ini ada konsep yang menuliskan bahwa eh, ada istilah di sini, mulailah dengan siapa daripada apa gitu. Jadi sebelum kita membuat, kalau memang kita punya rencana lah ya, membuat perusahaan kita itu menjadi great gitu ya, di atasnya baik gitu, di atasnya good, kita harus mulai menata orang-orang yang ada di dalam lingkungan tim kerja kita atau perusahaan kita itu seperti apa. Ya, nanti pada saatnya otomatis kesananya akan jalan dengan sendirinya. Inilah mungkin istilahnya yang disebut the right man on the right place gitu ya. Terkadang memang saya lihat di lapangan agak sedikit effort yang lebih kesulitan gitu. Kadang-kadang kita menentukan orang ini udah cocok, tapi pada saat mereka melakukan pekerjaannya kok nggak cocok ya gitu. Kadang-kadang kita suka miss, ada orang-orang yang cocok tapi ternyata dia tidak dipekerjakan di bidang yang seharusnya dia kerjakan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, oke. Oke, di sini ya, tadi sudah di sini. Nah, Bapak Ibu di sini tadi kita bicara ada core talent, ada job fit. Ya, ini saya ambil contoh gini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini misalnya ada satu perusahaan lah ya, dia punya visi otomatis ya. Di sini ABCD ini saya anggap sebagai departemennya lah gitu. Nah, kemudian tadi kita sudah sepakati bahwa setiap individunya tidak hanya KSA-nya saja, tapi ada talentnya yang kita lihat. Ya, ada talent dari masing-masing individu. Terus di sini ada istilah namanya Bapak Ibu ini. Nah, jadi di sini ada irisan ya untuk masing-masing individu di dalam perusahaan itu kan beberapa individu ya, jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan. Bagaimana caranya bisa mengajak orang banyak di dalam satu perusahaan organisasi untuk mengarah kepada visi yang sama. Sementara orang-orang itu beda-beda, bakatnya beda, kompetensinya berbeda-beda dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian departemen ini juga ada yang lain. Nah, di sini coba ditawarkan ada konsep yang namanya core talent. Jadi ada bakat inti di dalam sebuah perusahaan gitu. Ya, ada namanya core talent. Nah, core talent ini itu dia selaras dengan core mission atau misi perusahaan. Jadi kan kalau di perusahaan itu ada visi dan misi gitu ya. Ada tujuan, ada cara. Begitu juga bagaimana caranya kita menyatukan orang-orang di dalam perusahaan kita yang bekerja kepada kita, itu dengan istilah namanya irisannya kita sebut namanya core talent. Jadi selain orangnya memiliki talent, memiliki kompetensi, perusahaannya juga sama, memiliki talent dan memiliki juga kompetensi gitu. Nah, tapi kan yang agak lebih mudah sebetulnya kalau kita membuat irisannya dari sisi talentnya, makanya kita sebut namanya core talent. Karena talent ini nanti menjadi satu menjadi satu fondasi bagaimana caranya dia mengerjakan tugasnya, bagaimana cara dia mengerjakan misinya. Bapak Ibu, kalau saya cerita tentang talent dan misi ini agak panjang ya. Mungkin nanti next insya Allah Mas Aldo Tesiva, kalau saya diberikan kesempatan lagi, kita akan bahas webinar bagaimana sih antara hubungan antara talent sama mission gitu ya, biar lebih detail lagi. Tapi intinya di sini saya kasih gambaran bahwa ada yang namanya core talent gitu. Ambil contoh gini, nah ini ambil contoh ya. Ini ada satu perusahaan, anggaplah perusahaan jasa angkutan umum. Misi mereka adalah keselamatan, pelayanan prima, kemudian tepat waktu. Jadi saya ulangi ya, ini ada contoh sebuah perusahaan jasa angkutan umum. Misi mereka ya, terhadap pelanggan itu adalah keselamatan, pelayanan prima, dan tepat waktu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya ambil contoh ada beberapa departemen, ada departemen finance, technical, marketing, sama production. Dan kita sudah sepakati tadi di masing-masing individual itu ada talentnya sendiri dan ada kompetensinya sendiri. Ya, untuk finance accounting misalnya, ini ambil contoh ya. Talentnya itu adalah analytical sama konsistensi. Jadi orang-orang yang bekerja di departemen ini itu memiliki potensi kekuatan analytical sama konsistensi. Kemudian di technical, analytical sama restoratif. Kemudian di marketing ada strategis, ada ideation. Di production itu ada aktivator, ada maximizer-nya dengan masing-masing kompetensinya, dengan masing-masing ilmu, keterampilan, dan sikap kerjanya. Itu seperti apa. Nah, terus bagaimana dong menyatukan antara talent-talent ini, antara kompetensi-kompetensi ini, menjadi satu irisan, agar supaya misi perusahaan tercapai. Nah, keselamatan, pelayanan prima, dan tepat waktu ini adalah core talent-nya si perusahaan.
Jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan ini, di jasa angkutan umum ini, harus punya talent atau core talent itu dari sisi keselamatan, dari sisi pelayanan prima, dan dari sisi tepat waktu. Akhirnya kita buat gini ya. Nah, gitu. Jadi semua orang di perusahaan itu, pada saat mereka digali potensinya, disiplin deliberatif di belief-nya itu harus nempel di semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ditambah dengan talent di masing-masing departemen yang dia kerjakan. Plus dengan kompetensi masing-masing. Nah, ini yang dimaksud dengan istilahnya namanya core talent. Nanti biasanya dari sini kita bisa mulai membentuk yang namanya uh, apa namanya core value dan sebagainya lah gitu ya. Tapi ini akan mencoba untuk memudahkan karena kalau orang yang bekerja di sini tidak punya potensi gitu ya atau tidak punya talent disiplin atau tidak punya potensi atau punya talent deliberatif dan belief itu otomatis agak ribet nanti. Malah mungkin bisa bersebelahan dengan rekan-rekan bekerjanya atau atasan-atasannya di sana. Jadi atas ke bawah potensi atau talent tiga ini ya, deliberatif, disiplin sama belief itu harus nempel di masing-masing orang. Jadi orang-orang yang punya tingkat disiplin yang tinggi, terutama tentang manajemen waktu, kemudian punya orang yang punya kehati-hatian, waspada tingkat tinggi, itu gunanya nanti untuk melayani orang dalam hal keselamatan. Satu lagi dia harus punya potensi untuk bisa melayani orang, belief, untuk memaksimalkan pelayanan kepada konsumen atau klien mereka secara prima. Pak Firman, apa sih itu analytical, konsistensi, dan sebagainya? Nah, ini adalah potensi atau bakat Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini kita kita adopsi dari teorinya Gallup. Ada Gallup organisasi mengeluarkan sebuah penelitian yang menghasilkan 34 tema bakat. Itu kita adopsi dari sana. Ini saya kasih contoh. Nah, di sini bakat itu Bapak Ibu ada 4 wilayah. Ada wilayah pemikir, ini tipe-tipe orang analitis. Ada wilayah pekerja keras, ini tipe-tipe orang yang rajin ya. Kemudian ada tipe sosial, ini wilayah orang-orang yang kalau berhubungan dengan orang itu hangat supel atau relating kita sebutnya. Kemudian ada tipe-tipe pemimpin, tipe-tipe komentar dan sebagainya kita sebut namanya influencing. Ya, nah dari masing-masing bakat ini ada definisinya. Jadi ada wilayah potensi atau bakat di thinking, di stripping, relating, sama di influencing. Ini kalau Bapak cari di Google gitu ya, 34 tema bakat otomatis nanti definisinya muncul semua. Nah, di sini saya boleh kasih lihat sepintas maksud dari masing-masing. Contohnya yang ini dulu ya. Nongolnya kayaknya yang di sebelah kanan dulu. Nah ini, komen itu apa sih? Orang-orang yang punya potensi tentang perhatian dengan kehadiran, kontrol keputusan dan kejelasan. Kemudian aktivator, ya orang yang kalau lebih cenderung banyak bekerja daripada berpikir, orangnya nggak sabaran gitu ya. Kemudian kompetensi, ini competition, sorry, orang-orang yang pengen selalu jadi nomor satu. Kemudian maximizer, ini tipe-tipe orang perfeksionis. Signifikan, ini orang-orang yang dia butuh perhatian, terutama dari sisi apresiasi. Ini gampangnya membaca tampil gitu ya, pengen jadi pusat perhatian orang. Kemudian self-assurance, ini orang-orang yang sangat percaya diri gitu. Ya, kemudian communication, ini orangnya pembicara ulung. Ini cocok untuk orang-orang yang jadi MC, presenter, segala macam, ekspresif orangnya. Kemudian ada lagi ini orang-orang yang suka sekali ketemu dengan orang baru. Ya, dia mudah mencairkan suasana, supel gitu. Terutama dengan orang-orang yang baru dia kenal gitu ya. Kemudian ada lagi futuristik, ini orang visioner. Kemudian ada lagi strategik, ini orang-orang yang tahu bagaimana cara memilih langkah dan mencari solusi yang baik gitu ya. Orangnya berpikirnya dengan cara intuisi, ini kemampuan otak sebelah kanan biasanya. Kemudian ideation, ya banyak ide. Kemudian analytical, ini menyukai data angka. Ini orang-orang akunting, orang-orang research gitu ya. Ini harus punya potensi kekuatan di analytical. Kemudian learner, ini orang-orang yang suka belajar, terutama hal yang baru. Kemudian input, ini biasanya orang-orang yang suka mengumpulkan informasi. Ya, jadi kalau dia memutuskan sesuatu, itu dia harus cari dulu banyak informasi, baru dia bisa memutuskan sesuatu atau berpendapat lah, kalau bilang seperti itu. Kemudian ada lagi interaction. Ini contoh orang-orang pemikir ulung. Ya, kalau berpikir itu mendalam, sering merenung dan sebagainya, suka menyendiri gitu. Kemudian ada konteks. Nah, ini orang-orang kalau digambarkan yang gampang, orang-orang punya potensi kuat konteks ini cocok jadi guru sejarah gitu ya. Jadi dia sejarah itu nggak akan pernah lupa gitu. Kemudian stripping, ya ini ada restoratif, ini orang-orang yang bisa memperbaiki barang atau sistem atau orang. Kemudian ada deliberatif, ini orang-orang yang tingkat waspadanya tinggi, antisipasinya tinggi.
Biasanya orang-orang yang bekerja di dunia perbankan gitu ya, manajemen risiko dan sebagainya, itu potensi kekuatan deliberatifnya harus kuat. Ranger, ini orang-orang yang bisa mengatur sumber daya, mengelola perubahan gitu. Ini contoh adalah salah satu bakat yang alamiah yang nempel biasanya di para supervisor ke atas gitu ya, pejabat supervisor ke atas. Kemudian disiplin, teratur, ya, terstruktur, terorganisir, ini disiplin. Konsistensi, ini orang-orang yang ikuti aturan main. Jadi kalau aturan mainnya nggak diikuti, dia nggak bisa kerja lah, boleh dibilang patuh sama SOP gitu ya. Ini lebih kepada kepatuhan dia bekerja, compliance-nya oke lah gitu. Kemudian fokus, orang-orang yang berpikir tunggal. FIFO, first in first out. Jadi dia berpikir itu terurut gitu, nggak acak-acakan gitu ya. Satu persatu, satu one by one dia kerjakan, fokus sampai kepada hasil akhir. Achiever, orangnya pekerja keras, ya. Kemudian biasanya ini nempel sama orang-orang yang bekerja di dunia sales, ya, penjualan, achiever gitu. Dia kalau sebelum mencapai target dia nggak berhenti. Responsibility, ini orang-orang yang punya komitmen, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Belief, ini orang-orang yang apa namanya bisa merasakan perasaan orang lain. Ya, kalau bekerja juga lebih cenderung tidak memikirkan diri sendiri gitu ya. Kemudian ada relating, di sini ada positivity, orang-orang optimis, ada developer, kemudian ada relator gitu ya, ada includer, ada harmoni juga di sini, kemudian ada adaptability, ada individualization. Nah, individualization ini biasanya dimiliki sama aktivitas orang yang memang tugasnya mengenal keunikan orang. Ini kalau di perusahaan biasanya di manajemen HR, apa di HR ya, orang-orang HR ini sebaiknya punya bakat ini. Jadi dia bisa memilih orang yang sesuai gitu dengan kebutuhan perusahaan. Ada lagi connectedness, ini orang-orang yang apa namanya aktivitasnya itu selalu melihat peristiwa yang sebelumnya. Jadi dia percaya banget sesuatu itu ada sebabnya gitu. Jadi sebab akibatnya itu jalan gitu. Kemudian yang terakhir ada empati gitu ya. Ini juga sama, hampir sama dengan belief. Hanya dia bisa lebih merasakan perasaan orang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bakat-bakat yang kita adopsi dari teorinya Gallup yang kita pergunakan sebagai tadi konsep talent di inclusive talent management. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini saya ada penawaran ya, dan ini free. Kalau Bapak Ibu mau misalnya mencari pegawai, mencari karyawan, atau mungkin mencari orang yang cocok di jabatan tertentu di perusahaan Bapak Ibu, siapapun lah ya gitu, silakan apa namanya tulis di WA, kirim ke 085171632407, sebutkan nama Bapak Ibu, kemudian nama perusahaannya gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu lagi cari karyawan yang kayak apa, atau jabatannya apa. Oh, Pak Firman, saya cari karyawan yang cocok di posisi project manager misalnya, atau cocok posisinya sebagai staf keuangan misalnya. Nah, itu silakan di WA ke saya. Nanti saya akan balas, saya akan tampilkan kira-kira talent apa aja yang harus nempel, atau bakat atau potensi apa yang harus nempel di individu tersebut, plus dengan aktivitasnya. Ya, plus dengan aktivitasnya. Harapannya mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu melengkapi kompetensi yang sudah Bapak miliki atau yang sudah Bapak punya untuk masing-masing karyawan. Tinggal saya menambahkan faktor talentnya aja. Apa sih bakatnya, apa sih potensinya gitu ya. Supaya TKSA-nya tadi memenuhi persyaratan. Ada talent, ada kompeten, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Silakan Bapak Ibu boleh ditulis nomor handphonenya 085171632407. Sebutkan nama Bapak, perusahaannya apa, kemudian Bapak lagi cari orang yang seperti apa, jabatannya apa, pekerjaannya apa, nanti saya bisa bantu dari sisi penggambaran talent sama activity-nya. Mungkin itu. Nah, di sini kalau kita lihat sekarang masuk ke development ya, Bapak Ibu. Tadi kan rekrutmen. Sekarang kita lihat ke development. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ada istilah konsep kasti dengan konsep sepak bola. Jadi kalau yang konsep kasti, itu, ini kan saya tulisnya salah lagi. Latih kekurangan, bukan kekurangan ya, sorry. Latih kekurangan. Kemudian kalau di sepak bola, itu latih kekuatan. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau di kasti, Bapak Ibu, semua orang, pemain kasti itu bisa lari, bisa lempar, bisa mukul. Betul ya? Bisa mukul bola maksudnya, bukan mukul orang. Larinya harus cepat, bisa nangkep bola, dan semua orang dilatih. Tapi bisa besar kemungkinan tidak semua orang bisa melempar dengan baik. Tidak semua orang bisa lari dengan cepat, tidak semua orang juga bisa memukul dengan baik gitu. Nah, itu dilatih kekurangan-kekurangan itu, dan semua harus bisa karena mereka kan saling rolling gitu ya. Tapi kalau di sepak bola itu kan yang namanya kiper ya cuma satu, nggak mungkin ada kiper dua. Begitu juga yang namanya penyerang, mungkin penyerang bisa lebih dari satu, tapi maksimal tiga gitu ya, atau mungkin empat bisa aja. Tapi mereka punya potensi sendiri-sendiri, dan itu yang dilatih. Ya, jadi bukan dilihat kamu, dan contoh misalnya kayak pemain sayap gitu ya, wing.
itu larinya harus cepat. Begitu juga dengan yang di depan. Tapi mungkin kalau orang-orang yang di defense di sepak bola dia secara apa namanya mental dia harus kuat karena dia menjaga jangan sampai gawangnya kebobolan dan sebagainya. Nah, jadi dilatihnya itu kepada kekuatan masing-masing kalau di sepak bola. Tapi kalau di kasti itu dilatih kelemahannya. Apa nih lemahnya orangnya itu dilatih. Kemudian otomatis jatuhnya jadi kayak kompetisi base kalau yang di kasti. Kalau yang di sepak bola itu strength base. Gitu ya. Nah, kalau diterjemahkan ke materi hari ini, yang sepak bola itu dia lebih ke inklusif. Karena semua orang dilatih sesuai dengan potensi masing-masing. Tapi kalau yang kasti itu eksklusif. Mungkin hanya sebagian orang yang larinya kuat, yang apa namanya lemparnya bagus gitu ya, dan mukulnya juga bagus. Jadi kalau dikasih semua pemain harus bisa, kalau di sepak bola bermain sesuai dengan potensi. Nah, Bapak Ibu, perusahaan kita juga sebetulnya seperti tim ini gitu, atau industri yang kita punya mungkin seperti ini. Tinggal kita memilih. Bukan berarti kita memilih salah satu, ya mungkin minimal kita bisa combine antara konsep kasti dengan konsep sepak bola gitu. Jadi akhirnya kita bisa melengkapi. Karena dua-duanya apa bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain, semuanya baik, ya mungkin kombinasi akan lebih mantap gitu ya. Jadi Bapak Ibu kebetulan di sini saya mencoba memperkenalkan balik kita punya tools namanya Talas Mapping ya. Ini ada simbolnya di depan, di atas sekarang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah tahu simbol itu, sudah pernah lihat atau mungkin baru hari ini. Jadi di Talas Mapping Tools ini kita bisa memfasilitasi tentang cara-cara merekrut dan mendevelopkan orang. Kita punya toolsnya, jadi ada Talas Mapping Assessment, ada profiling ya untuk menentukan quartilan perusahaan. Kemudian ada juga job activity analysis untuk drive fit-nya. Dan ada satu lagi namanya TNHR Mapping Tools ya untuk memetakan potensi pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaannya Bapak. Itu ada toolsnya kita sebut namanya HR Mapping. Mungkin itu Pak Mas Aldo, Tesipa yang baru bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya, karena jam juga seperti ini terlalu cepat. Tadi kita mulai setengah 10, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke Mas Aldo sama Tesipa, mungkin ada yang mau ditanyakan dari para peserta. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman, Kang Firman. Baik, ini sangat menarik sekali Pak ini untuk tema hari ini Pak, talent Ya, mapping Pak. ya. Dari Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, bisa open cam. Silakan Bapak Ibu, dipersilakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya silakan, maka boleh. Kalau ada yang mau coba, Pak saya mau tahu nih, saya mau cari karyawan, posisinya ini silakan aja langsung melawan cam, nanti saya coba bantu. Baik, ini ada pertanyaan Kalau ada Pak pertanyaan, ya boleh silakan. dari eh, Prima Potensia. Apakah talent mapping itu dijual umum Pak? Apanya maksudnya dijual dulu nih? Oh, ininya, konsepnya, atau toolsnya? Toolsnya bukan dijual. Jadi gini Bapak Ibu, teknisnya adalah, kebetulan saya punya lisensinya, kita Bina Talenta punya lisensinya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengakses ya, atau ingin mengetahui potensi pegawainya, silakan bisa menghubungi saya tadi di nomor yang tadi. Nanti kita coba komunikasi juga. Tapi kita menyediakan, Bapak Ibu ya, kita menyediakan untuk memperkenalkan, mungkin bisa diakses juga, karena kalau untuk asesmennya sendiri, itu bisa diakses harus dengan izin gitu ya. Tapi ada yang free access, itu mungkin Bapak Ibu nanti asesmennya itu secara online Bu. Bapak Ibu secara online melalui website, itu 24 jam, 7 hari kerja, silakan saja. Ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang free itu Bapak dan Ibu silakan akses nama websitenya temubakat.com. Ya, temubakat.com disambung. Kalau yang berbayar itu temabakat.com. Nah, hanya ada perbedaan. Kalau yang di temubakat.com itu hasilnya dilihat berbasis minat. Jadi kita nggak bisa lihat bakat atau potensi diri seseorang. Tapi kalau yang berbayar, yang temabakat.com, itu kita bisa lihat. Jadi kalau tadi saya tampilkan ada strength cluster map, di temabakat.com itu kita bisa lihat strength cluster map seseorang. Jadi kita bisa lihat antara keselarasan, potensi dengan aktivitasnya. Dan itu yang Bapak Ibu saya pergunakan kalau melakukan analisa job aktivitas kepada klien saya atau perusahaan saya untuk menentukan kecocokan seseorang menduduki posisi jabatan selain kompetensi ya, karena kompetensi juga nanti akan jadi bahan untuk kita sebagai pertimbangan. Mungkin itu Mas Aldo. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia webinar di pagi sampai siang hari ini. Terima kasih. Sedikit saya informasikan kembali untuk event hari ini free alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat dan e-materi seperti yang di sebelah kanan, Bapak Ibu cukup foto barcode-nya. Nanti akan terhubung langsung ke Mbak Syifa. Silakan bisa difoto barcode-nya. Baik.
Baik Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak, kami mohon inputannya untuk, webinar selanjutnya. Jika Bapak Ibu berkenan, bisa foto barcode-nya untuk kami input lebih baik ke depannya. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah selesai. Baik, izin kita, ada sesi satu lagi, yaitu foto bersama. Jika Bapak Ibu yang, berkenan bisa di-open cam, kita foto bersama. Baik, ini ada Ibu Liza. Selamat siang Bu Liza. Halo, selamat siang, sehat-sehat semua. Sehat-sehat Ibu, luar biasa Ibu. Kemudian ada Pak Yakub ini, luar biasa. Kemudian ini ada Ibu Vini ini, baik. Ada Ibu Yudis juga, baik. Izin saya foto ini untuk di saya ada slide pertama. Baik, satu, dua. Ini mungkin kita bisa kasih ini aja Pak ya, kepalan Pak, atau gimana? Siap. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Sebentar, tahan. Saya ambil dulu gambarnya. Sebentar. Oke, kemudian untuk slide kedua, sebentar. Oke, untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir di webinar pagi ini. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mang Ado. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak semuanya. Firman. Terima Terima kasih kasih. Pak Thank you. Saya pamit ya. Ahmad. Baik, Terima Terima kasih. kasih Pak Terima Firman. kasih Pak Sama-sama Ibu. Firman. Thank you, thank you. Terima kasih. kasih Pak Terima Aldo. kasih Pak Yudis. Terima kasih semuanya. Mas Aldo, fotonya dikirim ya Mas. Siapa? Oke, thank you. Saya pamit ya Mas. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Siva. Terima kasih juga Pak Aldo. Baik.